Keputusan wasit merugikan timnas U23 Indonesia. Sintayong beberkan alasan penting. Elkan Bagot jadi sorotan komentator Eropa. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kemenangan atas Timor Leste membuat asa timnas U23 Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF kembali terbuka. Ramadan Sananta menjadi pahlawan lewat 1 gol tandukan pada laga kali ini. Dengan raihan 3 poin saat ini, skuad Garuda Muda menduduki peringkat pertama runner-up terbaik. Meski begitu, timnas Indonesia U23 harus bergantung pada hasil lawan di grup lain. Kamboja dan Filipina menjadi dua negara unggulan yang berpotensi merusak rencana manis skuad asuhan Sintayong ke babak semifinal. Di laga kontra Timor Leste, Sintayong masang skema 4-3-3 yang nyatanya membuat timnas Indonesia U23 tampil lebih garang. Koordinasi lini belakang hingga lini depan dapat terlihat mengalami peningkatan. Bahkan pemain yang baru dipasang seperti Rifki Dwi hingga Jam Kelly Stroyer mampu menambah warna baru bagi taktik Sintayong. Sayangnya beberapa peluang emas dapat didapatkan oleh Ramadan Sananta hingga Isal Sahrul gagal dimanfaatkan dengan baik. Alhasil, skuad Garuda Muda harus puas meraih kemenangan dengan skor 1-0. Wasit di laga timnas Indonesia U23 kontra Timor Leste menjadi sorotan utama di Piala AFF kali ini. Terlihat wasit tersebut melakukan beberapa keputusan yang kerap mengundang protes Sintayong. Salah satunya ialah gol Ramadan Sananta di babak kedua yang dianulir lantaran offside. Bahkan beberapa pemain Timor Leste yang kerap melakukan pelanggaran keras hanya mendapat kartu kuning. Hal tersebut tentu saja merugikan bagi skuad Garuda Muda yang tengah mengejar banyak gol di laga kali ini. Tak pelak PSSI hingga Sintayong sendiri tidak berharap lebih di Piala AFF U23 kali ini. Pasalnya Piala AFF kerap kali mengeluarkan keputusan tidak fair play. Untuk itu, Ramadan Sananta dan kawan-kawan akan lebih dipersiapkan di kualifikasi Piala Asia U23 yang berlangsung bulan depan. Terlepas dari hasil laga kontra Timor Leste, striker Malaysia U23 Fergus Tierney memberikan dukungan terhadap Garuda Muda untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023. Pemain keturunan tersebut mengaku skuad Harimau Malaya Muda cukup beruntung di laga sebelumnya. Kita tahu Indonesia adalah tim yang kuat, mereka juga baru memenangkan medali emas di Games. Mereka tidak bernasib baik dalam pertandingan kontra Malaysia, tetapi saya berharap terbaik untuk pertandingan berikutnya, ucap sang pemain. Terlepas dari hasil laga yang telah berlangsung kontra Timor Leste, timnas U23 Indonesia harus meminta bantuan Vietnam di grup C dan Thailand di grup A untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF. Vietnam maju menyapu bersih 2 laga di grup C melawan Laos dan Filipina dengan kemenangan. Situasi tersebut membuat runner-up grup C yakni Laos atau Filipina maksimal hanya akan mendapat 1 poin. Kemudian di grup A, Kamboja yang baru saja bermain imbang melawan Myanmar harus kalah dari Thailand. Dengan begitu, Kamboja dan Myanmar hanya akan mendapatkan 1 poin dengan asumsi Brunei menjadi juru kunci. Dengan kondisi tersebut, runner-up grup terbaik akan jatuh ke timnas U23 Indonesia. Lembaga Survei Indonesia menyebut masyarakat Indonesia senang dan mengacungi jempol atas langkah Erick Thohir dalam mengaudit keuangan PSSI. Sebab keputusan yang dilakukan Ketum PSSI itu membuat pengelolaan keuangan Federasi Sepak Bola Indonesia jauh lebih transparan. Diketahui survei nasional dari LSI yang dilakukan pada 3 hingga 9 Agustus 2023. Survei diawali dengan responden yang merupakan masyarakat umum memilih 2 indikator terkait isu audit itu. 2 indikator itu adalah tahu atau tidak tahu langkah PSSI yang saat ini sedang melakukan audit keuangan. Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia pada 3 hingga 9 Agustus 2023, masyarakat tanah air mengusulkan adanya opsi hukuman penjara untuk para pelaku mafia bola. Hal itu dirasakan membuat efek jera bagi para pelaku mafia bola yang merusak kompetisi sepak bola Indonesia. Dalam survei tersebut tercatat ada 38,1% yang memilih pelaku mafia bola di penjara. Kalau responden yang memilih pelaku mafia bola tidak boleh lagi terlibat di sepak bola ada 29,5%. Sementara itu yang memilih sanksi denda ada 9,7%. Sisanya responden memilih pelaku mafia bola dibekukan sementara dalam dunia sepak bola Indonesia, sanksi pembatalan juara, hingga pengurangan poin.
Meski terkesan sulit, ternyata Timnas Indonesia U23 masih punya kesempatan untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 kali ini. Karena berisikan 3 grup, maka tim yang berhak lolos ke semifinal adalah masing-masing juara grup dan 1 runner-up grup terbaik. Untuk mengetahui runner-up grup terbaik akan dibuat klasemen khusus yang menghitung poin setiap tim. Karena grup A berisikan 4 tim, maka hasil melawan tim paling buncit tak akan dihitung. Jika poin setiap runner-up grup sama, maka runner-up grup akan ditentukan lewat selisih gol. Jika masih tetap sama, maka akan dilihat dari poin kedisiplinan. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, mengakui keputusan untuk memilih Bagas Kava tidak hanya karena absennya Rizky Ridho, tetapi juga kepemimpinannya di lapangan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai sosok yang tepat untuk menggantikan Rizky Ridho adalah Bagas Kava. Terlebih Garuda Muda sendiri dihuni beberapa pemain baru dan minim pengalaman di Piala AFF U23 kali ini. Selain Bagas Kava, sejatinya Timnas Indonesia U23 memiliki beberapa nama veteran seperti Hernando Ari, Beckham Putra, hingga Alfeandra Dewangga. Bintang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand unjuk kebolehan dengan teknik samba bersama klubnya KMS Kadensi. Hal itu ia lakukan kala menghadapi Dordrecht pada awal Agustus lalu. Kala itu pelatih Mark Grosjean memberikan kepercayaan kepada Ferdinand sejak menit awal pertandingan uji coba Liga Belgia. Pada pertandingan tersebut, tidak sedikit fans Dinsi terpana melihat gocekan dari Marcelino. Ex-pemain andalan Persebaya Surabaya tersebut terlihat berhasil melewati sekaligus 2 pemain Dordrecht. Sayangnya gocekan itu terhenti tepat salah seorang pemain Dordrecht lainnya menghadang Marcelino Ferdinand. Pemain keturunan Elkan Bagot kembali menjadi sorotan berkat penampilan apiknya pada 2022 lalu. Kala itu Elkan mendapat kepercayaan pelatih Kieran McKenna untuk tampil 90 menit dalam duel Ipswich Town versus Charlton di laga kasta ketiga Liga Inggris League One 2021-2022. Keandalan Sintayong tersebut menjadi palang pintu tangguh. Elkan sukses membantu Ipswich Town menang telak 4-0 di Stadion Portman Road, Inggris. Penampilannya yang menarik menuai perhatian dari para komentar pertandingan yang puas dengan performa pemainnya. Mengamati reaksi komentator Eropa melihat aksi apik Elkan Bagot di Eropa menjadi suatu pencapaian. Komentator tidak henti-hentinya memuji bagaimana Elkan tampil memukau menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Jelang Piala Dunia U17 2023, JUS mendapatkan dukungan penuh dari publik untuk dilakukannya renovasi demi kesuksesan ajang bergengsi kelompok umur tersebut. Hal itu diketahui lewat survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia yang dilakukan dalam rentang waktu 3 hingga 9 Agustus 2023 ini. Hasil survei mencatat bahwa ada 81,2% responden yang percaya JUS memang harus direnovasi untuk Piala Dunia U17. Sementara itu ada 15,2% yang tidak percaya terkait hal ini. Sementara sisanya responden yang tidak memberikan jawaban apapun terkait hal tersebut. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.